Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk mengikuti mata kuliah online pada hari ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal ya terkait dengan mata kuliah 5R ini. Dan sebelumnya teman-teman, kita ketahui bersama bahwa pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga selama mata kuliah teori berlangsung, dan saya harap teman-teman bisa senantiasa proaktif mengikuti aktivitas-aktivitas perkuliahan online yang dilakukan mata kuliah apapun itu, karena disinilah yang dosen-dosen teman-teman jadikan penilaian ya. Jadikan penilaian. Jadi kalau Anda tidak proaktif, Anda tidak masukkan tugas, otomatis akan menjadi nilai yang buruk buat teman-teman. Sama halnya dengan mata kuliah 5R ini ya. Jadi dari mata kuliah 5R ini, dari berapa pertemuan yang telah berlalu, ada saja beberapa teman-teman yang kurang aktif ya, bahkan ada yang tidak menghadiri perkuliahan tersebut. Saya harap ini tidak terjadi lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk materi bahasan pada hari ini ya, saya lanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yang mana saya meminta kepada teman-teman untuk memasukkan tugas ya, dalam hal ini pertanyaan. Dan untuk pertemuan kali ini adalah semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan itu kita akan bahas bersama, walaupun ya ada beberapa orang yang tidak memasukkan beberapa pertanyaan ya. Saya sudah merangkum pertanyaan teman-teman berdasarkan video yang teman-teman kirimkan. Nanti kita akan bahas bersama ya. Jadi ini pertanyaan teman-teman. Baik, mungkin untuk yang pertama ya, saya sedikit pengantar, dan mungkin pengantar ini menjawab dari beberapa pertanyaan ya yang telah teman-teman ajukan. Pengantar ini berkaitan dengan sejarah 5R. Sejarah 5R ini pertanyaan dari saudara Mahmud, Fadil, kemudian Sapril, itu menanyakan siapa sih pencetus 5R, kemudian siapa sih yang memperkenalkan konsep 5R ya. Jadi sedikit saya bercerita berdasarkan buku yang pernah saya baca, bahwa konsep 5R itu awalnya ya setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi setelah terjadi Perang Dunia Kedua, di Jepang itu porak-poranda, dan untuk membangkitkan ekonomi Jepang, Amerika Serikat mengutus seorang konsultan lah ceritanya ya, seorang konsultan ekonomi yang bernama Dr. Edward Deming ya. Dr. Edward Deming inilah yang mencoba memberikan masukan kepada Jepang bagaimana membangun kembali ekonomi ya. Maka dari itu, dari Dr. Edward Deming ini dikenallah konsep Deming ya. Konsep Deming yang nantinya akan diadopsi oleh Jepang menjadi konsep Kaizen ya. Jadi konsep Kaizen. Jadi setelah Edward Deming ke Jepang, mengajarkan Jepang bagaimana kembali membangun ekonominya, kemudian dari apa yang diajarkan oleh Dr. Edward Deming, itu Jepang mengadopsi menjadi sebuah konsep yang bernama konsep Kaizen ya, konsep Kaizen. Kemudian sebelumnya ya, pada waktu Dr. Edward Deming ke Jepang itu sekitar tahun 1970-an ya. Kemudian konsep Kaizen ini diperkenalkan oleh Masaki Imai ya, seperti yang teman-teman lihat di slide-slide sebelumnya atau slide yang pernah saya bagikan. Diperkenalkan oleh Masaki Imai. Jadi Masaki Imai lah yang awalnya membangun sebuah konsep yang dinamakan konsep Kaizen itu ya. Jadi konsep Kaizen itu, Kaizen itu terdiri sebetulnya secara pengertian itu terdiri dari dua kata, yaitu Kai perubahan dan Zen adalah baik ya. Jadi Kaizen itu adalah konsep yang bagaimana perubahan itu menjadi ke arah yang lebih baik.
Jadi itulah sebenarnya sejarah dari 5R itu, siapa sih yang mencetuskan 5R atau 5S itu. Jadi tadi saya ulangi, setelah Perang Dunia Kedua, Dr. Deming diutus oleh Amerika di tahun 1970, kemudian diadopsilah konsep Deming itu, ya. Deming menjadi sebuah konsep Jepang, ya. Kemudian dikenal menjadi konsep Kaizen, yang mana pada tahun 1980-an itu diperkenalkan oleh Masaaki Imai, ya. Jadi dari Masaaki Imai lah yang memperkenalkan konsep dasar dari 5R itu, ya, atau konsep Kaizen itu. Oke, itu untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya dari saudara Ahmad Fadil, sasaran umum 5R. Ya, sasaran umum 5R sebenarnya adalah bagaimana program 5R itu bisa meningkatkan mutu dan produktivitas. Ya, jadi meningkatkan mutu dan produktivitas tapi berkaitan dengan lingkungan kerja, ya. Bagaimana orang bisa semangat bekerja, bagaimana produk itu bisa bagus kualitasnya, tapi yang berkaitan dengan lingkungan kerja, ya. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang mempengaruhi sebuah mutu, sebuah produktivitas, ya. Selain kemudian kalau 5R itu berkaitan dengan lingkungan kerjanya, ya. Jadi kalau umpama kotor, itu pasti kualitas produk atau produktivitas orang-orang yang di situ pasti akan berkurang juga. Jadi itulah sasaran umum 5R sebenarnya. Itu untuk pertanyaan Ahmad Fadilah, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Yuswandi, ya. Mekanisme pembersihan menghasilkan hal yang mengejutkan, ya, benar. Jadi kenapa dikatakan mekanisme pembersihan, ya, menghasilkan hal mengejutkan? Jadi kalau kita lihat dari slide sebelumnya itu ada 3 mekanisme yang dilakukan, dan kalau tiga mekanisme itu yang dilakukan, itu sebuah hasil yang sangat luar biasa akan tercapai, ya. Kalau 3 mekanisme ini bisa berjalan dengan baik, bisa dilakukan dengan baik oleh setiap individu karyawan, ya, seluruh karyawan yang ada pada suatu industri atau pada suatu tempat, itu akan menghasilkan sebuah hal yang sangat menakjubkan. Kemudian dari 3 mekanisme itu, yang pertama seperti yang di slide pertemuan kedua sebelumnya, itu dibagi atas 3. Yang pertama makro level, kemudian individual level, kemudian yang ketiga adalah mikro level. Makro level itu adalah membersihkan yang kotor, ya, dan mencari sumbernya itu dengan skala yang besar, ya. Kalau saya berikan contoh, bisa kita mungkin anggap aktivitas-aktivitas yang dicanangkan di kampus kita Politeknik Boswa di hari Jumat. Jadi di hari Jumat kita Politeknik Boswa mengharapkan mahasiswa bisa, bukan hanya mahasiswa, bahkan dosen juga ikut terlibat dalam proses pembersihan. Jadi ini dianggap makro level. Jadi membersihkan secara keseluruhan dan seluruh elemen terlibat dalam hal membersihkan itu. Jadi yang kotor dibersihkan, kemudian sumber-sumbernya itu ditemukan dan hilangkan. Jadi itu yang dimaksud dengan makro level, ya, dari pertanyaan saudara Yuswandi, ya, 3 mekanisme itu. Kemudian mekanisme yang kedua adalah individual level. Individual level ini adalah bagaimana kita membersihkan tempat kita beraktivitas, dan ini sudah kita terapkan sebenarnya, ya, sudah kita terapkan di prodi kita di PPM, ya. Mungkin di saat berbaris kita harapkan teman-teman membersihkan di tempat teman-teman praktikum pengelasan, ya, tolong dibersihkan di tempat pengelasan itu, dibersihkan secara keseluruhan. Teman-teman praktik bubut itu kita harapkan setiap orang 1 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 2 meter, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan individual level. Jadi tempat kita bekerja itu yang akan kita bersihkan, ya, itu yang dimaksud dengan individual level. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, itu hal yang mengejutkan, ya, itu bisa kita lihat, ya. Bisa saja teman-teman kita yang datang ke sana akan merasa risih kalau membuang sampah, itu yang dimaksud dengan mengejutkan, ya. Bisa saja teman-teman kita yang ada di situ juga akan ikut membersihkan karena melihat tempat itu bersih. Jadi seperti itu. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah micro level. Micro level yang di sini yang dimaksud adalah
bagaimana kita bisa lebih teliti membersihkan dan memeriksa alat-alat yang kita gunakan. Ya, seumpama teman-teman praktikum bubut, teman-teman membersihkan bubutnya, mengelap mesin bubutnya, kemudian memeriksa apa yang menjadi permasalahan, ya. Bahkan biasa kita selipkan aktivitas-aktivitas pelumasan, ya. Jadi kalau kita kaitkan 5R, kemudian aktivitas-aktivitas pelumasan itu adalah dikatakan adalah mekanisme yang ketiga, itu adalah micro level. Ya, kalau teman-teman di pengelasan kemudian memperbaiki atau memeriksa atau membersihkan mesin-mesin las, itu dimaksud dengan adalah micro level. Jadi membersihkan atau memeriksa alat-alat yang digunakan. Jadi itu tadi dari pertanyaan saudara Juswandi. Jadi itu yang saya maksud dari kenapa bisa mengejutkan dari kalau kita jalankan tiga mekanisme ini. Jadi ada energi positif yang bisa kita berikan kepada orang lain, bisa kita berikan kepada lingkungan sekitar kita kalau aktivitas-aktivitas ini kita lakukan mulai dari makro level, individual level, kemudian mikro level. Nah, itu yang dimaksud, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudara Muhlis, ya. Muhlis, langkah 5R yang akan dilaksanakan. Ya, ini juga sama dengan di slide sebelumnya, ya, langkah-langkah 5R yang akan dilaksanakan, ya. Jadi kalau berkaitan dengan 5R secara teori semua orang sudah paham, semua orang tahu, ya, secara teori bahwa kegiatan membersihkan itu apa, kegiatan merapikan itu apa, kegiatan memilah itu apa, tahu bahwa membersihkan itu sangat penting, tahu membersihkan itu adalah hal yang utama, ya, bukan cuma di tempat kerja kita, bahkan di pribadi diri kita sendiri, seumpama di tempat kita, di rumah kita masing-masing, ya. Jadi langkah-langkah 5R yang akan dilaksanakan atau yang penting itu adalah yang pertama adalah memulai tindakan. Jadi kita mulai membersihkan, kita memulai dengan merapikan, kita mulai memilah, ya. Jadi mulai dari seiri, saiton, seiso itu sudah kita mulai lakukan. Jadi bergerak bukan sekedar teori. Kalau ada individu atau ada mahasiswa, bagus itu kalau bersih, mari kita membersihkan sama-sama, ya itu teori itu. Tapi kalau kita sudah mulai mengambil alat kebersihan, kita mengambil sampah, kita mengambil sapu seumpama, kita ambil skop sampah, itu hal yang dimaksud adalah memulai. Jadi bukan sekedar teori, bukan sekedar apa yang saya seumpama sampaikan di saat berbaris bahwa 5R itu ini, bukan. Jadi yang dimaksud dengan langkah 5R yang akan dilaksanakan itu adalah memulai tindakan, ya. Kemudian yang kedua setelah memulai tindakan adalah menemukan hal-hal yang baru, ya. Jadi menemukan hal-hal yang baru ini adalah menemukan apa yang ada di langkah pertama tadi, di memulai tindakan itu. Jadi mungkin kita akan temukan, di sini ternyata kotor, di sini ternyata kita mau rapikan, di sini ada yang berantakan. Jadi itu yang dimaksud dengan memulai hal-hal atau menemukan hal-hal yang baru. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mengubah tempat kerja, ya. Dengan kondisi seperti itu, ya, yang telah kita dapatkan, ternyata tadi kotor, kenapa bisa kotor, ya? Mungkin terlalu berdempet-dempetan alatnya seumpama. Di poin ketiga, langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah mengubah tempat kerjanya, kita ubah modelnya atau kita ubah posisinya. Kalau begini ke posisi alatnya, biasanya sampah masuk ke dalam sini seumpama, susah diambil seumpama. Kita ubah. Atau seumpama berantakan, saya rasa itu sudah kita mulai lakukan. Pak Ali sudah sering langsung mengarahkan kepada teman-teman, ya, yang mana dia buatkan rak atau kalian buat rak, kemudian barang-barang dipilah, disimpan di situ, yang mana masih bisa digunakan, kemudian dipisah yang mana tidak bisa digunakan, kemudian nanti akan dibuang yang mana masih bisa dimanfaatkan. Jadi itu yang dimaksud yang mengubah tempat kerja, dan itu sudah kita lakukan, ya. Jadi sebelumnya alat-alat AC, ya, yang raknya teman-teman buat, yang Lucky mungkin yang ikut terlibat di situ dan teman-teman yang lain,
itu sudah membuat. Jadi sebelumnya tempat kerjanya berantakan di tempat material storage, sekarang sudah agak lebih mending karena AC-AC yang masih layak pakai itu dimasukkan di rak-raknya. Kemudian mesin-mesin yang sudah terhambur di material storage disimpan di rak-rak di samping room juga, ya, yang memang masih layak untuk digunakan. Yang tidak dilayak digunakan itu dibuang. Jadi itu memang sudah mengubah tempat kerja. Kemudian yang paling terakhir dan yang paling penting sebenarnya mengubah manusianya. Jadi mindset kita itu yang harus berubah. Pola pikir kita berkaitan dengan kebersihan itu yang harus berubah, ya. Jadi lihat ke sampah, setidaknya kita merasa, wah, ini tidak bagus, ini tidak benar, saya ambil sapu deh, ya. Secara otomatis itu yang kita lakukan di pagi hari di saat sebelum kita praktikum atau setelah kita praktikum di sore hari, itu secara otomatis kita lakukan, ambil sapu atau ambil alat-alat kebersihan, kita bersihkan tempat kita bersihkan lingkungan atau mesin yang telah kita gunakan atau alat yang telah kita gunakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengubah manusia. Itulah poin yang paling tinggi yang akan dicapai kalau aktivitas 5 hari ini bisa berjalan dengan baik, ya. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari saudara Ansar, sebenarnya saudara Ansar dengan saudara siapa Anugrah, ya. Saudara Ansar menanyakan langkah awal apa yang ingin dilakukan. Ini sama dengan pertanyaannya Muhlis. Kemudian Anugrah menanyakan manfaat dari 5R itu tadi, ya. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian berkaitan dengan manfaat 5R, ya, nanti kita akan bahas sendiri di pertanyaannya Anugrah itu, ya, di pertanyaan Anugrah. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari Justang, ya, Justang. Produktivitas menghapus pemborosan, apa maksudnya itu, ya? Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, ya. Jadi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, yaitu pengertian dari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan Justang. Jadi yang dimaksud dengan produktivitas menghapus pemborosan adalah semua unsur-unsur yang ada, ya, baik itu mahasiswa, baik itu dosennya, ya, seluruh bahan yang ada, seluruh alat yang ada itu betul-betul bisa dimanfaatkan, ya. Tidak ada lagi mahasiswa yang tinggal saja seumpama di saat teman-temannya lain membersihkan, ya. Tidak ada lagi alat yang tidak digunakan, memang tidak ada lagi alat yang dibeli kalau memang tidak untuk digunakan, tidak ada bahan yang dibeli kalau memang tidak untuk digunakan, ya. Jadi semua unsur-unsur sumber daya yang ada, baik itu manusianya, peralatannya, ya, bahannya, itu semua terberdayakan, digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau itu semua bisa digunakan, otomatis tidak akan ada pemborosan, ya, tidak akan ada pemborosan. Jadi kalau produktivitasnya sudah berjalan, tadi produktivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, ya. Dengan jadi kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, kalau ada mesin lah seumpama, itu bisa menghasilkan sesuatu, ya, bisa menghasilkan kursi dan lain-lain. Oh, ada orang, apa yang bisa dihasilkan orang itu? Oh, kebersihan, dengan cara membersihkan. Ada bahan, oh, ada besi seumpama, apa yang bisa dihasilkan dari besi itu? Oh, bisa dibuat seumpama ulir seumpama dari beram-beram yang hasil pengerjaan. Apa yang lagi yang bisa dilakukan? Oh, bisa dijual seumpama. Jadi semuanya bisa termanfaatkan dengan baik. Jadi itu dimaksud dengan produktivitas menghapus pemborosan. Jadi selama itu bisa kita lakukan, itu otomatis pemborosan tidak akan ada. Itu tadi pertanyaan dari saudara Justang, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari saudara Arwais, ya. Arwais, apa alasan Jepang menciptakan K5R? Apakah karena K3 atau hal-hal yang lain, ya? Sebenarnya untuk alasan
utama kenapa tercipta 5R ya. Tadi saya sudah sampaikan di pertanyaannya siapa tadi itu? Pertanyaannya Ahmad Fadilah, itu 5R hadir karena menyangkut masalah mutu dan produktivitas ya. Mutu dan produktivitas. Jadi kalau kita lihat konsep Kaizen ya, jadi ada beberapa bagian. Jadi ada beberapa bagian termasuk dengan K3 ya, termasuk dengan 5R itu. Jadi tapi secara umum Kaizen sebenarnya itu adalah bagaimana bisa menciptakan mutu dari hasil ya, hasil produksi, begitupun produktivitas ya. Tadi produktivitas sama dengan pertanyaan saudara Justan. Jadi itu sebetulnya tujuan utamanya 5R adalah mutu dan produktivitas. Kemudian tapi khusus 5R ini berkaitan dengan lingkungannya. Jadi untuk menciptakan suatu mutu yang baik dan produktivitas yang baik, itu ada kaitan dengan lingkungan. Yang berkaitan dengan lingkungan ini di konsep Kaizen itu adalah 5R itulah yang diterapkan. Jadi salah satunya adalah 5R itu. Jadi rapi, resik, ringkas, rawat, rajin, atau Sairi, Saiton, Saiso, Saiketsu, dan Shitsuke. Jadi itulah yang dimaksud, itulah sebetulnya alasan utama kenapa Jepang menciptakan 5R itu. Bahkan untuk konsep 5R ya, setelah Dr. Deming mengajarkan Jepang dan Jepang menerapkan dengan baik, ternyata Amerika yang kembali belajar Jepang dengan konsep Kaizennya itu ya. Jadi ya mungkin orang Jepang betul-betul mengambil ilmu dari Dr. Deming, Dr. Edward Deming, kemudian menerapkan dengan baik apa yang telah diajarkan oleh Dr. Edward Deming, sehingga ya Amerika lah yang kembali belajar di Jepang terkait dengan Kaizen itu, terkait dengan 5R itu ya, karena Jepang betul-betul yang menerapkan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya ya, selain dari tadi menyangkut masalah mutu dan produktivitas, itu bisa kita lihat juga tadi dari jawaban pertanyaan saudara Muhlis ya. Jadi saudara Muhlis, yang tadi yang saya sampaikan ada 4 langkah-langkah 5R. Yang pertama memulai tindakan, kemudian menemukan hal-hal yang baru, mengubah tempat kerja, kemudian yang terakhir adalah mengubah orangnya atau merubah manusianya. Itu sebetulnya yang diharapkan. Jadi kalau orangnya yang tidak mau berubah, ya sudah, tidak bisa lagi ya, kita ngapa-ngapain. Nah, sama dengan yang sering kita sampaikan bahwa kalau Anda tidak mau berubah, ya sudah, kita tidak bisa ikuti Anda terus menerus ya. Nah, kita harapkan Anda ke kanan ya, tapi Anda tidak mau ke kanan, selalu saya mau ke kiri, ya sudah, silakan. Jadi seperti itu sebetulnya tujuan atau alasan utamanya terciptanya 5R ya. Jadi kembali saya ulangi pertanyaan dari saudara Arwais ya. Yang pertama itu adalah kenapa Jepang menciptakan 5R ini ya. Yang pertama karena mutu ya dan produktivitas. Kemudian tadi saya tambahkan mengubah tempat kerja, mengubah manusia, menemukan hal-hal yang baru, dan memulai tindakan. Itu juga sebetulnya alasan-alasan utama yang diharapkan kenapa 5R itu ada ya. Jadi itu pertanyaan dari saudara Arwais ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari saudara Anugerah kali ya, manfaat dari penerapan 5R. Manfaat dari penerapan 5R teman-teman saya sudah sampaikan di pertemuan kita pada waktu di kampus ya. Apa itu Sairi, apa itu Saiton, apa itu Saiso ya. Dan teman-teman sudah tahu ya yang mana ringkas, apa yang maksud dengan ringkas, apa yang maksud dengan resik ya, apa yang maksud dengan rawat. Itu sebetulnya manfaat dari 5R. Kalau itu kita lakukan, kalau kegiatan Sairi, ringkas atau pemilahan itu kita lakukan ya,
saya rasa tempat kerja kita akan rapi, akan bagus ya. Kita sudah pilah-pilah seumpama ya, yang mana mesti kita simpan, yang mana mesti kita buang ya. Nah, itu pasti tempat kita tidak akan berantakan. Nah, kemudian kita tarik atau kita lihat di workshop kita, apakah masih banyak benda-benda yang tidak berguna yang masih kita simpan. Nah, saya rasa masih sangat banyak. Jadi tugas kita masih sangat berat ya, masih sangat banyak barang-barang yang mestinya tidak ada di workshop, mestinya sudah dibuang ya, tapi masih ada di situ. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan buat kita nantinya setelah kita belajar materi-materi ini ya. Kemudian seiton umpama rapi, apakah itu sudah tertata? Nah, kita lihat lagi di workshop kita apakah sudah tertata. Ya mungkin belum tertata, tapi usaha kita untuk tertata itu sudah mulai kita lakukan, sudah kita coba untuk melakukan hal-hal tersebut. Seperti yang saya tadi gambarkan ya, Pak Ali mengarahkan Anda untuk membuat rak ya, karena itulah usaha kita untuk mewujudkan seiton itu atau rapi itu, yang menata barang-barang yang memang masih layak untuk kita gunakan. Kemudian seiso ya, resik atau pembersihan. Ya memang untuk saat ini kebersihan workshop kita masih sangat jauh ya, tapi usaha kita setidaknya ada untuk mewujudkan workshop itu bersih ya. Saya rasa itu juga yang saya harapkan kepada teman-teman untuk senantiasa menjaga momentum itu, menjaga usaha kita ya, bagaimana ingin melihat workshop kita bersih ya. Saya khawatir jangan sampai kita tidak bisa lagi menjaganya, tidak ada lagi yang perlu dengan kebersihan. Wah, otomatis tempat kerja kita ya tidak bisa menghasilkan mutu yang baik. Pembelajaran pasti tidak bermutu karena kita merasa tidak enak, tidak nyaman ya. Produktivitas pasti juga tidak akan baik karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif seumpama, lebih bermutu. Nah, karena apa? Karena kotor seumpama, karena berantakan dan lain-lain ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga ya, sama-sama menjaga momentum ini, senantiasa kita bersihkan seumpama di saat praktikum ya, 5 sampai 10 menit 1 kali 1 meter kali 1 meter ya. Setiap orang itu saya rasa hal yang sangat besar manfaatnya ya. Dan pasti ya, kalau tadi pertanyaannya Juswandi, hal yang mengejutkan apa sih yang bisa terlihat? Ya pastilah kalau ada tamu umpama yang datang, itu kita pasti akan merasa bangga ya. Rasa bangga itu ya itu berada di dalam diri kita. Ada tamu, wah kita begitu bangga, wih bersih, ini Pak bersih luas begini seumpama, itu masih bisa kita upayakan bersih. Tapi seumpama kotor, pasti kita akan kelabakan, kita akan merasa malu dengan sendirinya. Dan itu ada juga di sini, kita akan otomatis secara naluri akan merasa malu dengan kejadian-kejadian seperti itu seumpama atau kotor ya. Itu tadi pertanyaan dari saudara Anugerah ya. Ini juga ada kaitannya juga dengan pertanyaan Afrizal ya. Pertanyaan saudara Afrizal, kerugian kalau liam air tidak diterapkan ya. Kerugiannya pasti tidak rapi itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kecelakaan dan lain-lain ya. Tidak ada aktivitas pemilahan, otomatis yang sudah tidak layak pakai ya, disimpan semua di workshop atau disimpan semua di tempat kerja, otomatis itu sangat tidak mengenakan atau tidak enak dipandang mata, membuat kita tidak leluasa untuk beraktivitas seumpama karena banyaknya peralatan tidak tertata dengan baik ya. Sama halnya di tempat las ya, mungkin di awal-awal teman-teman lihat bahan-bahan besi-besi itu berserakan di lantai. Upaya kita untuk membuat seiton atau rapi itu sudah ada, kita buatkan tempat ya, kita buatkan rak-rak besi, besi-besi yang belum dipakai disimpan di situ. Itu salah satu upaya kita ya, walaupun memang masih jauh dari kata ideal atau kata sempurna ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menuju ke ideal itu
Itu tadi pertanyaan dari Afrizal ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan pertanyaannya saudara Rizky, manfaat apa yang didapatkan dari penerapan 5R. Ya, saya rasa kita sudah paham semua ya manfaatnya. Kalau kita membersihkan ya pasti tempat kerja kita, tempat praktikum kita bersih dan nyaman kita gunakan ya. Selain dari itu kaitannya ke menyangkut masalah K3 ya. Tempat kita bersih pasti tempat kita rapi ya, pasti di kecelakaan juga akan jauh ya. Potensi kecelakaan setiap aktivitas juga semakin kecil pastinya ya. Itu juga ada kaitannya dengan pertanyaan saudara awal. Saudara awal pertanyaannya ya bukan resik, bukan risik. Jadi kalau awal kirim video apa risik, apa manfaat dari rasik bukan rasik ya, itu resik sama dengan iklan sabun wanita ya. Resik itu resik adalah bersih ya. Itu saudara awal itu sama juga dengan jawaban dari saudara. Kaitannya tadi dari kaitan jawabannya itu sama dengan pertanyaan dari saudara Anugrah ya. Anugrah. Kemudian pertanyaan dari Riksi ya. Riksi ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, kegiatan membersihkan atau resik lah ya. Biasanya kalau kita setelah melakukan kegiatan praktikum pasti katanya kita capek ya, sehingga untuk membersihkan itu bisa saja tidak ingin kita lakukan karena capek ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi rasa capek, lelah. Sebetulnya untuk mengatasi hal tersebut yang pertama adalah komitmen ya. Kalau kita punya komitmen bahwa 5R itu sangat bermanfaat, sangat baik ya, atau kita paham bahwa 5R itu sangat baik, saya rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya ya. Kalau teman-teman sama juga seumpama analoginya, teman-teman tahu bahwa saya bangun pagi kemudian ke kampus itu tidak terlambat, saya rasa itu kita bisa kalahkan semua rasa ngantuk ya, rasa malas di pagi hari pastinya semua, karena kita punya komitmen bahwa saya tidak mau terlambat ya. Karena kalau saya terlambat saya akan rugi, kalau saya cepat datang itu lebih banyak manfaatnya. Jadi sama juga dengan ini 5R ya. Bagaimana cara mengatasi rasa malas untuk membersihkan itu ya, kembali ke komitmen kita bahwa semua yang bermanfaat buat kita semua ya, semua yang bermanfaat buat orang lain kemudian kita lakukan, pasti itu akan mengalahkan rasa malas, rasa capek dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama dari Riksi. Kemudian pertanyaan kedua dari Riksi, sama tadi seperti apa dampak dari kalau kita tidak laksanakan 5R ya. Nah, sama tadi jawabannya, kalau kita tidak laksanakan ya pasti tidak rapi ya, tidak bersih dan lain-lain ya. Itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Sahlal. Wah, pertanyaan dari Sahlal. Siapa yang memperkenalkan 5R? 5R 1980 di Jepang. Kemudian di Indonesia tahun berapa, Pak? Ya, baik. Jadi di Indonesia tahun berapa? Bisa mungkin kita lihat tadi dari sejarah 5R yang sudah saya gambarkan tadi di awal. Ini berkaitan juga dengan perusahaan Jepang pertama yang masuk di Indonesia
ya. Perusahaan pertama di Jepang masuk Indonesia itu mungkin seiring dengan adanya kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jepang, ya. Kalau menurut informasi yang saya baca, bahwa kendaraan yang pertama dari Jepang yang masuk di Indonesia adalah merek Toyota, ya, merek Toyota. Ya, kalau kita lihat di bukunya Astra, ya mungkin teman-teman bisa lihat di internet, ya, di bukunya Astra mengatakan bahwa pertama kali mobil Toyota ada di Indonesia itu di tahun 1961, ya. Jadi tahun 1961, tapi itu belum masih jauh ya dari 1980. Nanti di tahun 1980 itu baru mulai konsep Kaizen itu mulai dilakukan, ya. Jadi walaupun mungkin perusahaan Jepang sudah ada sebelum tahun 1980, ya, tapi mungkin untuk aktivitas 5R atau konsep-konsep 5R itu baru mulai dilakukan di tahun 1980-an, ya. Ya, kalaupun tadi, ya, mobil Toyota pertama masih di Indonesia 1961, nah, tapi itu masih diekspor dari Jepang pada waktu itu. Kemudian kalau kita lihat dari sejarahnya Astra, ya, sejarah Astra, kemudian kita lihat sejarah TMMI ini adalah Toyota Motor Manufaktur Indonesia, ya. Itu berdiri di tahun 1971. 1971 itu mendirikan pabrik Toyota pertama di Indonesia, di Sunter, ya, atau di pabrik Sunter 1 lah istilahnya. Kemudian pabrik Sunter 1 ini sebenarnya belum, kalau saya baca di profil Astra, ini belum memproduksi mobil, tapi hanya memproduksi komponen-komponen mobil. Ya, mungkin saja di tahun itu belum konsep 5R diterapkan, ya. Di tahun 1970-an itu berdirinya pabrik Toyota Motor Manufaktur Indonesia 1973, ya mungkin saja konsep 5R belum dilakukan dengan baik, atau konsep itu memang belum ada, ya, masih konsep-konsep sederhana mungkin, ya. Mungkin masih disuruh orang membersihkan, kalau kotor barang membersihkan, ya. Nanti setelah 1980 konsep 5R ini mulai ada, ya. Jadi itu pertanyaan dari saudara Sahlal, ya. Kemudian pertanyaan dari saudara Lucky, ya. Saudara Lucky, bagaimana reaksi Bapak, ya, kalau ada yang melanggar 5R, ya. Reaksi saya sudah jelas, ya. Reaksi saya sudah jelas, saya sudah sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Sakit, ya, sakit kalau kita lihat ada sampah yang dibuang oleh orang lain, ya, padahal kita sudah berupaya untuk membersihkan tempat itu, sampah workshop itu kita sudah berupaya untuk bersihkan, ada orang lain kotori, ya. Saya rasa reaksi saya dengan reaksi teman-teman yang lain, ya, Lucky dan kawan-kawan, itu pasti sama, ya. Bagaimana kalau kita sudah bersihkan tempat itu, ada orang buang sampah, kan itu kurang ajar sekali, ya. Jadi seperti itu saya rasa reaksi kita pasti akan sama, ya. Kita sudah berupaya untuk menjaga bagaimana workshopnya bisa bersih, atau berupaya untuk menuju workshop kita bisa bersih, ya, ada orang atau ada segelintir orang saja yang tidak peduli hal itu, pastilah kita sakit, ya, pastilah kita kecewa dengan kondisi seperti itu, ya. Itu untuk pertanyaan saudara Lucky, ya. Katanya reaksi saya, sebetulnya Lucky ini bisa jawab, reaksi saya sama dengan reaksinya Lucky. Kemudian pertanyaan dari saudara siapa, Arfan, ya, seiketsu, ya, atau rawat, seiketsu atau rawat. Pertanyaannya adalah, ya, itu menyangkut masalah seiketsu, langkah-langkah menerapkan dalam lingkungan kerja, ya.
Seiketsu seperti yang saya sudah bahas di pertemuan pertama, bahwa sebenarnya seiketsu itu bukan lagi aktivitas fisik ya. Jadi 5R atau 5S hanya 1 sampai 3S itu yang aktivitas fisik. Seiketsu dan Shitsuke itu bukan aktivitas fisik, tapi bagaimana bisa hasil dari aktivitas fisik yang telah kita lakukan dari 1S, 2S, 3S itu bisa senantiasa terjaga ya. Aktivitas memilah kita ya, aktivitas menata yang kita lakukan, aktivitas membersihkan yang kita lakukan itu bisa terjaga ya. Nah, maksudnya terjaga ya, mungkin hari ini bersih ya, mungkin besok bisa saja tidak ya. Mungkin hari ini rapi, besok tidak. Hari ini kita pilah, besok tidak. Makanya butuh seiketsu ya, butuh seiketsu. Di dalam seiketsu itu langkah-langkah yang perlu yang kita lakukan nanti itu di seiketsu adalah membuat standar, membuat aturan atau membuat SOP ya. Jadi membuat SOP atau membuat aturan. Jadi ini akan menjadi tugas teman-teman nantinya. Nanti di materi, kalau sudah masuk sampai di materi seiketsu, kita akan membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan pertama seiri, seiton, seiso. Itu yang akan kita buatkan aturan. Bagaimana memilah dengan baik, bagaimana membersihkan dengan baik, bagaimana menyusun atau membuat rapi dengan baik. Itu yang akan kita lakukan ya. Itu jawaban dari pertanyaan saudara Arfan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa paham dari apa yang telah saya uraikan, apa yang telah saya jelaskan dari seluruh pertanyaan teman-teman yang telah teman-teman ajukan ya. Dan saya rasa itu juga bisa menjadi sebuah materi yang teman-teman dapatkan. Mungkin hari ini cukup ya, hari ini cukup. Nanti tugasnya saya akan upload di Google Classroom ya, saya akan upload di Google Classroom. Saya harap teman-teman tetap antusias mengerjakan tugas yang saya berikan, agar nantinya ada penilaian yang bisa saya lakukan ya. Tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah bisa menghilangkan wabah ini dengan cepat ya. Salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.